Kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang kita kenal sebagai perdagangan sudah terjadi di masa lalu, dan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kontak antar masyarakat yang memungkinkan terjadinya pertukaran budaya antar komunitas pada masa lalu. Dan di daerah istimewa Yogyakarta sendiri ini merupakan daerah yang memiliki potensi tinggalan budaya yang sangat banyak dan juga beragam. Namun sayang sekali masih banyak masyarakat yang masih belum tahu arti penting dari cagar budaya tersebut bagi sejarah kehidupan bangsa. Bersama saya Cahya Purwaningtyas, ranah publik kali ini kita akan bersama melacak akar meramu kebinekaan dalam perdagangan di Jawa pasca runtuhnya Majapahit. Kita akan saksikan terlebih dahulu visual berikut ini.
Kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau perdagangan sudah terjadi di masa lalu. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kontak masyarakat yang memungkinkan terjadinya pertukaran budaya antar komunitas. Jalur perdagangan saat itu terdiri dari dua jalur utama, yakni jalur darat dan jalur laut. Selain itu, aktivitas perdagangan juga mendorong terjadinya pertukaran kebudayaan. Pulau Jawa memainkan peran penting dalam aktivitas perdagangan ini. Pertama, sebagai penghasil komoditas beras. Kedua, sebagai penyedia infrastruktur pelabuhan yang terletak di sepanjang pesisir Pulau Jawa, seperti Gresik, Tuban, Cirebon, hingga Banten. Sedangkan peran daerah pedalaman menjadi penyedia komoditas, seperti keramik, manik-manik asing, dan sejenisnya. Wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah sering disebut sebagai daerah pedalaman. Namun demikian, ternyata dua wilayah ini memiliki banyak tinggalan arkeologi yang berasal dari luar daerah. Hal ini diduga sebagai hasil dari kontak perdagangan maritim. Adanya pengaruh perdagangan pada daerah pedalaman dan hubungannya dengan kontak antar kebudayaan merupakan hal yang penting untuk dikaji, didokumentasi, dan dipublikasikan. Daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi tinggalan budaya sangat banyak dan beragam perlu terus dipublikasikan pada masyarakat luas, karena hal ini penting bagi sejarah kehidupan bangsa. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi DIY merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyosialisasikan cagar budaya. Juga menyosialisasikan perangkat peraturan perundang-undangannya. Sehingga menjadi edukasi mengenai rempah-rempah, khususnya kepada generasi muda. Di samping itu juga memberikan media bagi masyarakat luas untuk mengapresiasi warisan-warisan keilmuan tentang rempah, warisan kebudayaan tentang rempah, serta warisan peninggalan cagar budaya yang merupakan dampak dari perdagangan rempah. Dengan demikian, maka memori sejarah kekayaan Nusantara bisa lestari antar generasi. Juga tidak akan tertelan oleh zaman, sekaligus bisa memperkuat jati diri bangsa dalam menjaga konsep budaya kebinekaan. Baik, pemirsa, sebenarnya saya akan bertanya ke Ibu Popi nih. Sejarah dulu bagaimana sih Bu masuknya perdagangan di Pulau Jawa itu awal mula? Ya, terima kasih Mbak. Jadi perdagangan itu sebetulnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sejak sebelum Tarikh Masehi pun sudah ada orang-orang asing yang datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah itu ke daerah yang memproduksinya. Malah bukan hanya rempah-rempah, tetapi juga misalnya kapur barus itu sudah sejak sebelum Tarikh Masehi sudah dicari orang di pantai barat Pulau Sumatera Utara. Nah, rempah-rempah itu kan kalau diperlukan oleh banyak orang di banyak negara, banyak wilayah. Misalnya dari Asia Timur, dari Tiongkok, kemudian India, Timur Tengah sampai Eropa, itu semuanya mencari atau memerlukan rempah-rempah itu, sehingga terjadilah perdagangan itu. Mereka membawa barang yang diproduksi di negerinya, dibawa ke Nusantara untuk dipertukarkan dengan rempah-rempah yang ada di sini. Mereka yang membutuhkan. Itulah yang mengawali adanya perdagangan itu. Yang mulanya juga memakai sistem barter, Mbak. Jadi masih menggunakan sistem barter, yaitu yang dibarter adalah rempah-rempah ya Bu ya? Ya, betul. Nah, kalau dari rempah-rempah sendiri itu apa sih Bu? Boleh dijelaskan? Rempah-rempah itu sebetulnya terdiri dari cengkeh, pala, kemudian kayu manis, kemiri gitu, bunga lawang, itu yang mereka perlukan untuk dipakai di negerinya, misalnya untuk bumbu masakan, karena
maaf, ada yang kurang satu lagi, merica ya. Itu diperlukan untuk menangkal pada waktu musim dingin, diperlukan makanan-makanan yang bersifat menghangatkan misalnya seperti itu. Nah, jadi itu yang mengawali adanya perdagangan antara wilayah di luar Indonesia dengan di Indonesia atau di Nusantara waktu itu. Nah, Jawa ini atau Nusantara ini menjadi pentingnya karena ada di wilayah crossroad antara Eropa, Asia Barat, Asia Selatan, Cina, Jepang gitu, Asia Tenggara daratan yang semuanya memerlukan rempah-rempah yang itu tumbuh dihasilkan di Indonesia, di Nusantara waktu itu. Jadi crossroadnya di sini. Nah, perdagangan itu juga membawa serta di situ unsur-unsur budaya, kemudian juga agama, lalu juga institusi-institusi politik gitu, Mbak. Jadi tidak hanya murni berdagang ya Bu? Tidak hanya murni berdagang, ya. Lalu saya menuju ke Mas Jujun. Mas Jujun, kalau di Indonesia sendiri lah ya, mana bagian yang penghasil rempah yang terbesar itu, Mas? Nah, menarik ya, karena di Indonesia atau di Nusantara saat itu tuh rempah yang endemik yang hanya tumbuh di Nusantara itu adalah cengkeh dan pala. Cengkeh dan pala itu hanya tumbuh di Kepulauan Maluku. Kalau pala itu nutmeg, pala itu hanya tumbuh di Kepulauan Banda, sementara cengkeh itu hanya tumbuh di Ternate, Tidore, seperti itu Maluku Utara gitu. Jadi memang pada saat itu ya, sekarang mungkin sudah tumbuh di mana-mana ya. Pala dan cengkeh yang rempah yang dibutuhkan oleh dunia itu hanya tumbuh di kita, di Nusantara. Oleh karena itu bangsa-bangsa asing, Cina, India, Arab, dan akhirnya Eropa itu pada datang ke Nusantara hanya untuk itu mencari sumbernya itu gitu, sampai sekarang. Itu menarik juga, sampai ada dibilang bahwa Tuhan itu menghadiahkan pala dan cengkeh untuk Nusantara. Untuk Nusantara ya. Betul. Waktu itu jalur yang digunakan seringnya jalur maritim ya, Mas? Jalur laut, jalur pelayaran maritim. Itu kenapa alasan mereka berdagang menggunakan jalur maritim padahal saat itu sudah ada jalur darat ya, darat, waktu itu? ya. Dulu sebelumnya perkembangan perdagangan itu kan yang awal tuh masif itu yang kita kenal sebagai jalur sutra, yang Silk Road itu, yang dari Cina menghubungkan Cina dengan Timur Tengah. Kemudian ada perkembangan berikutnya mengikuti perkembangan zaman kemaritiman, juga mereka menggunakan jalur pelayaran laut gitu antar samudra. Karena pelayaran laut itu lebih menguntungkan daripada perdagangan darat. Karena laut itu dia bisa mengangkat lebih banyak barang, bisa melibatkan lebih banyak orang, kemudian dia berbeda, risikonya rendah, dan pula teknologi pelayaran saat itu kan tergantung pada angin. Dan kebetulannya lagi istimewanya kita Nusantara itu berada di astronomis di letak yang memang persimpangan. Jadi ada pengaruh iklim, jadi ada angin musim, 6 bulan meniup ke arah kita, ke barat laut, ke tenggara, misalnya 6 bulan kemudian meniup ke arah barat laut. Nah, karena ada angin musim itu, artinya kan sifatnya tetap reguler. Karena sifatnya tetap, berarti risikonya rendah. Karena risikonya rendah, berarti dia bisa menguntungkan. Lalu pada masa apa, Mas, perdagangan di Pulau Jawa ini berada di titik kejayaannya? Titik kejayaan mungkin pada saat mungkin dari sebelumnya sudah ada ya, mungkin dari sebelumnya itu dengan pengaruhnya pedagang-pedagang India, gitu, pedagang-pedagang India ke Cina dan India ke Nusantara, gitu, itu mungkin banyak pula di sini karena buktinya pada saat keterlibatan orang India ke Nusantara itu akhirnya di Jawa kan banyak pengaruh-pengaruh India. Betul. Tapi juga jangan lupa, Mbak, pengaruh dari asing itu diterima tetapi juga dikembangkan sesuai dengan kebudayaan yang ada di sini gitu, ya kan, Diserap ya, Mas Jun ya, dimodifikasi. Ya, khas gitu. Karena kalau misalnya agama Hindu Buddha dari India, kalau kita cari di sana bangunan seperti Prambanan misalnya yang itu tuh ya tidak ada yang seperti itu. Berarti ada ada interaksi antara orang asing dan orang lokal di sini gitu, yang jadi terwujud di dalam budaya. Sedikit ada modifikasi ya Bu ya kalau yang sudah ada di Jawa saat ini. Lalu apa Bu yang menarik dari Pulau Jawa ini sehingga bisa dibilang aktivitas jual belinya lancar pada saat itu? Ya karena begini,
Pelayaran waktu itu kan bukan seperti pelayaran perdagangan zaman sekarang. Kapal bisa merobos langsung menyeberangi samudra gitu. Kalau dulu pelayaran itu kan dari pelabuhan ke pelabuhan. Jadi pelayaran yang bersifat pantai gitu ya. Mengapa? Karena selain itu tadi menunggu angin, juga kan kapal waktu itu tidak seperti sekarang yang punya kamar pendingin, ruang pendingin untuk perbekalan. Dulu kan mereka harus berbekal air tawar, kemudian bahan makanan yang itu diperoleh dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di sepanjang rute itu. Nah, Pulau Jawa itu punya itu. Jadi kalau zaman dulu, waktu masih zaman Majapahit dan sekitarnya itu kan pelabuhan yang ramai di Jawa ini adalah Sedayu, Gresik, kemudian Tuban, ya. Kemudian setelah keruntuhan Majapahit itu kan kemudian pusat kerajaan pindah bergeser ke Pulau Jawa bagian tengah, gitu ya. Lalu nanti muncullah Jepara, kemudian Cirebon, Banten, Lasem, kemudian Semarang, gitu. Karena itu tadi, di situ ada persediaan bahan makanan dan minuman yang diperlukan oleh para pedagang pelayar itu. Memang di jalur itu secara astronomis juga mereka melalui Selat Malaka, kemudian ke Laut Jawa, seperti itu. Jadi semuanya berkumpul di sini. Jadi Pulau Jawa itu kebetulan secara astronomis diletaknya seperti terminal, gitu kalau kita pelabuhan. Bahkan di masa akhir pun pelabuhan yang terbesar itu kan ada di Banten. Gitu kan masa-masa berikutnya kayak gitu. Jadi apa ya? Ya di pesisir utara tadi itu gitu yang paling banyak. Jadi itu titik-titik perdagangannya. Betul. Ya Mas ya, Ya. di pelabuhan itu. Ya. Gitu. Yang di Jawa loh ya. Yang di Jawa. Sumatera nanti di pantai timur ya. Iya, pantai timur. Sumatera nanti ada sendiri ya Bu ya. Kalau ya. di Jawa tadi di Banten, di Gresik, dan juga sempat ada di Tuban, Semarang, Jepara itu. Ya, Jepara. Di Kemudian Jepara nanti juga. ada Semarang juga, Cirebon gitu. Semuanya di jalur Pantura Di itu. jalur Pantura itu ya, yang sekarang disebut Pantura merupakan jalur perdagangan di masa itu. Betul. Iya, betul. Baik, lalu bagaimana Bu peran DIY sendiri dalam perdagangan di masa itu Bu? Ya, DIY itu bukan merupakan aktor utama. Karena di sini tidak tumbuh rempah-rempah itu. Pala, cengkeh kan tidak di sini ya. Yang banyak diekspor dari wilayah Mataram yang kemudian menjadi DIY itu kan beras. Beras itu sampai ribuan ton kalau saya baca di sumber-sumber Belanda itu yang dibawa ke pelabuhan di Pantura gitu. Tetapi kemudian kan di pelabuhan Pantura itu terjadi itu tadi pertemuan antara para pedagang. Nah, DIY lalu atau Mataram waktu itu kemudian juga membeli bahan-bahan rempah-rempah itu untuk dibawa ke sini. Jadi komoditi dagang dari sini itu terutama berupa beras itu. Lalu dari sana membeli atau ditukarkan dengan rempah-rempah dan yang lain-lain yang diperlukan untuk dibawa di wilayah pedalaman ini. Jadi dulu untuk memenuhi kebutuhan makan dengan menggunakan barter tadi ya Bu ya, kayak Iya. misalnya DIY ini ternyata penghasil beras, lalu kita butuh jenis bahan makan apa, kita tukarkan dengan beras itu ya Bu ya. Betul, ya. Baik, lalu kalau dari Mas Jujun boleh diceritakan Mas gimana waktu itu DIY dalam masa perdagangan itu? Ya kalau DIY itu kan sebenarnya ada 2 tahap. Dan ada di tahap itu ada masa interregnum itu, jadi masa jeda itu. Kalau tahap pertama emang keterlibatan di peradaban DIY itu bukan dulu yang diwakili oleh Mataram kuno yang penghasil monumen-monumen candi kita di sini juga itu kan sudah bukan aktor memang betul, bukan pemain utama, tapi mereka kita peradaban di wilayah DIY itu memperoleh akses atau akibat dari proses aktivitas perdagangan tadi gitu. Ya seperti tadi Bu Popi bilang bahwa memang ada interaksi itu pertukaran ke wilayah Pantura, ke utara, ke pinggiran gitu. Kemudian di masa berikutnya karena ada jeda gitu kan, jeda karena mungkin bencana Merapi saat itu, peradaban berikutnya kan muncul berikutnya di Mataram Islam namanya kan.
Dan DIY sendiri eksisnya kan sebenarnya dengan jejak Mataram Islam ya Bu ya. Dengan munculnya Kota Gede di akhir abad ke-16. 16. Gitu, seperti itu. Nah, di akhir abad ke-16 pun di masa DIY jadi Mataram Islam pun ya, sudah kontak juga, terlibat juga dengan aktivitas perdagangan pelayaran, tapi memang lagi-lagi sama seperti masa sebelumnya gitu. Jadi DIY penyuplai bahan makanan beras terutama ya Bu ya, dari pedalaman kepada pesisir gitu. Dan di pesisir itu boleh diolah. Jadi ternyata komoditas DIY adalah beras ya yang Ya. yang Lebih kita ke situ. sangka biasanya oh ya cuman beras banyak gitu, ternyata DIY khasnya itu ya kalau bisa dibilang khasnya beras pada masa itu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita, namun usai jeda pariwara berikut tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Lalu saya akan menuju ke Bu Popi. Bu Popi, boleh dijelaskan sebelumnya, sebenarnya tadi belum dijelaskan di depan ya Bu, apa itu jalur rempah dan apa sih arti pentingnya jalur rempah ini Bu? Jalur rempah itu adalah jalur perdagangan yang komoditas utamanya adalah rempah. Itu dimulai dari paling awal itu kan dari Asia Timur ya, Tiongkok misalnya gitu, kemudian juga Asia Selatan, lalu juga Asia Barat, kemudian Eropa ya. Nah, mereka itu dulunya kan yang lebih dulu muncul itu adalah jalur sutra ya, yang lewat darat. Kemudian seperti tadi disampaikan oleh Mas Jujun, kemudian juga muncullah yang jalur pelayaran gitu, dengan segala macam kelebihannya dibandingkan dengan jalur darat. Nah, jalur rute itulah yang disebut sebagai jalur rempah, yaitu orang yang memerlukan rempah-rempah dan orang atau pihak yang memproduksi rempah-rempah dan memerlukan komoditas yang lain. Itu yang disebut sebagai jalur rempah. Nah, jalur rempah ini terutama adalah yang melalui laut gitu ya. Karena di situ selain rempah-rempah yang dihasilkan di Nusantara juga diperdagangkan atau diperjualbelikan dan dipertukarkan. Itu misalnya sutra, kain ya. Kemudian barang-barang porselen, keramik, kemudian juga mata uang ya, karena yang dulu pernah dipakai di sini secara luas itu kan mata uang Cina Kepeng. ya, kepeng gitu ya, Kepeng. mata uang Cina yang bulat, kemudian di tengahnya ada lubangnya segi 4 itu dipakai di mana-mana gitu ya. Kemudian juga yang kemudian juga diperjualbelikan misalnya itu kalau di Sumatera itu emas ya, maka Sumatera itu kan juga disebut sebagai Suwarna Dwipa, pulau emas gitu, karena memang dihasilkan emas. Kalau di Jawa tidak menghasilkan emas gitu ya, tetapi itu tadi beras yang juga diperlukan oleh para pedagang pelayar itu dan juga bahan makanan yang lain. Nah, seperti disampaikan Mas Jujun, itu pelabuhan-pelabuhan di Jawa itu menjadi pelabuhan transit untuk rempah-rempah dan untuk barang yang diimpor ya gitu, istilah sekarang diimpor dari negara lain gitu Mbak. Baik, lalu kalau dampak dari perdagangan rempah sendiri apa Bu yang bisa kita rasakan? Dampaknya adalah yang pertama adalah pertukaran budaya, kemudian juga pengenalan pada agama-agama yang sekarang disebut sebagai agama-agama besar itu ya, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik dan sebagainya. Kemudian juga munculnya institusi-institusi politik. Jadi sebelum itu kan di Nusantara ini belum mengenal institusi politik yang berupa kerajaan. Tapi dengan adanya pertukaran budaya itu, kemudian muncullah institusi politik yang berupa kerajaan. Lalu juga aksara, ya, karena sebelum itu kan kita itu masih ada di dalam masa
prasejarah atau prehistori yang belum mengenal aksara. Nah, dengan adanya pedagang pelayar dari luar kepada kita diperkenalkan aksara yang kemudian itu dikembangkan, dimodifikasi menjadi aksara-aksara misalnya Jawa kuno. Tetapi juga ada di sini aksara-aksara yang muncul tanpa dengan dipengaruhi oleh budaya luar, misalnya aksara-aksara Lontara. Betul. Di Sulawesi misalnya ya, tapi kalau di Jawa kan tidak. Di Jawa itu mulai dari huruf Prenagari, bahasa Sanskerta, kemudian nanti menjadi huruf Jawa kuno, bahasa Jawa kuno, dan seterusnya nanti Jawa Baru, bahasa Jawa dan seterusnya. Jadi ada itu tadi, ada selain ada keuntungan material dari perdagangan, juga ada itu tadi pertukaran budaya, ide, agama, politik dan seterusnya. Jadi tidak semata-mata berdagang ya Bu Ya, pada betul. saat itu. Ya, karena seperti tadi disampaikan Mas Jujun, mereka di sini itu kan harus menunggu angin. Ya, Dalam waktu menunggu itu dimanfaatkan untuk betul. menyebarkan ajaran-ajaran. Oleh karena itu Mbak, saya menambahkan dari Bu Popi, dulu akibat dari perdagangan, aktivitas perdagangan itu juga Nusantara kan sempat mayoritas menjadi tempat penyebaran pusat agama Hindu-Buddha. Ya kan? Itu kan pengaruh-pengaruh dari India. Dan kemudian pada tahap berikutnya kan Hindu-Buddha itu berkembang dari India ke Cina. Sampai sekarang hari ini kan kita dapat lihat bahwa sekte-sekte Buddhis terbesar itu kan ada di Cina, kemudian ada di Korea, dan sampai ke Jepang kan. Nah, dulu juga kita seperti itu, Hindu-Buddha. Di masa perkembangan berikutnya, begitu pedagang Arab Muslim itu juga memegang peranan yang menonjol pada saat itu di pelayaran perdagangan, kemudian negara kita, Nusantara sampai saat ini menjadi negara Muslim terbesar kan. Itu juga akibat dari pengaruh pelayaran perdagangan itu. Dan kalau kita lihat di Nusantara bagian timur, itu justru yang mayoritas malah itu Bu ya, religinya Kristen, Nasrani seperti itu. Itu juga akibat dari bentuk pelayaran seperti itu. Jadi banyak sekali ya Mas ternyata dampak-dampak dari perdagangan, salah satunya munculnya agama-agama besar di Nusantara saat ini, dan juga adanya budaya-budaya lain yang bisa kita pelajari hingga saat ini. Nah, kalau dari Mas Jujun sendiri saat ini tinggal arkeologi yang berkaitan dengan perdagangan maritim itu apa aja Mas? Banyak sekali, itu dari kalau dari masa yang jauh lebih ke belakang, masa prasejarah juga ada. Seperti kita kenal dengan artefaktual dari perspektif arkeologi itu Nekara. Karena Nekara itu genderang dari logam, itu pengaruh dari Indochina. Jadi dia tuh teknologi yang dibuat oleh di Vietnam, di Dongson gitu. Itu juga ada di Nusantara. Saat ini juga masih ada, sampai hari ini masih banyak di Kepulauan Timur, di NTT misalnya, di Timor itu ada Nekara. Ada juga namanya Moko seperti itu. Kita juga ada temuan arkeologis di kita tuh manik-manik Arikamedu dari India juga, itu pengaruh dari proses itu. Kemudian masa berikutnya keberadaan monumen-monumen candi di DIY sini juga itu akibat dari kontak budaya melalui pelayaran perdagangan tadi. Kemudian ada keberadaan institusi Islam ya Bu ya, dengan monumen-monumennya, itu juga akibat dari kontak budaya tadi. Seperti itu banyak. Baik, lalu bagaimana Mas hubungan antar bangsa dalam perdagangan maritim saat itu? Mungkin equal ya Bu ya, jadi lebih ke mutual. Jadi saat itu tuh tidak ada hegemoni, tidak ada monopoli di tahap awal. Jadi masih bertukar sejajar antara importir, eksportir yang datang dan pedagang itu sejajar. Makanya lebih harmonis, kemudian pertukaran juga banyak teknologi. Dan karakter itu sebenarnya agak berubah setelah mulai abad ke-17 atau ke-16 dengan datangnya pedagang-pedagang dari Eropa terlibat kan. Eropa itu belakangan datangnya karena mereka juga menunggu dengan perkembangan teknologi pelayaran mereka gitu kan. Dan itu berpengaruh dengan gerakan Renaissance, ilmu pengetahuan di Eropa. Begitu pedagang Eropa ikutan untuk berdagang ke Samudra Hindia, itu karakternya berubah. Perdagangan Eropa itu lebih kuat karena modalnya lebih padat dan dia disponsori oleh negaranya, oleh kerajaannya. Dan mereka karakter perdagangannya lebih ke mulai ada monopoli. Dan itu diteruskan terus sampai dengan datangnya pedagang dari Belanda. Pedagang Belanda juga paling akhir datangnya di abad ke-17 gitu. Pedagang Belanda lebih hebat lagi. Dia lebih banyak itunya ada perusahaannya di situ, ada sahamnya selain didukung oleh negara gitu. Jadi di masa akhir perdagangan kemudian menjadi tidak seimbang, ada
monopoli dan itu menimbulkan imperialisme, ujung-ujungnya melahirkan kolonialisme di akhir abad 20. Baik. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Lalu saya akan bertanya ke Mas Jujun lagi, Mas, seberapa besar pengaruh geomorfologi terhadap proses perdagangan di Jawa khususnya Geomorfologi di DIY? mungkin lebih tepat ke lokasi ya maksudnya, Lokasi, ya, ya. astronominya ya gitu. Memang berpengaruh sekali. Jadi bahwa kita tuh ada di istilahnya di persilangan, di persimpangan jalur pelayaran, Crossroad. gitu. Crossroad. Gitu. Dan kondisi kita itu bisa dibandingkan saat ini itu dengan keberadaan terusan Suez. Itu kan menghubungkan dua laut samudra yang penting kan, gitu. Tapi kan buatan, dan terusan Panama. Gitu. Modelnya seperti itu, gitu. Tapi kita bukan buatan, tapi kita natural. Gitu. Nah, karena letak kita yang istimewa dan unik itu pula lah, gitu. Gak ada tempat di dunia lain-lain yang seistimewa kita. Gitu. Di Nusantara ya? Ya, hanya Nusantara aja seperti itu. Jadi mereka pada berdatangan seperti itu. Jadi kita itu memang ditakdirkan terbuka, gitu. Dan kita memang banyak kontak. Dan hebatnya lagi kita menerima banyak budaya dari luar, tapi kita punya daya untuk memodifikasi dan mengkreasi sendiri, gitu di kita. Itu yang disebut akulturasi, Akulturasi ya. Ya. Akulturasi budaya. Lalu saya menuju ke Bu Popi. Bu Popi, kota-kota perdagangan di Jawa Tengah sendiri itu di mana sih Bu yang besar? Di Pulau Jawa bagian tengah ya. Iya, Jadi khususnya kita di Pulau Jawa bagian tengah. Ya, bagian tengah. Itu tadi yang saya sudah sebutkan itu Jepara. Ya. Kemudian juga Lasem itu, Juwana, kemudian muncullah Semarang. Ya, sebetulnya ada indikasi bahwa sebelum itu pada masa-masa awal abad 8 ke abad ke-8-an begitu, itu pelabuhan yang di dekat Pekalongan. Ya, karena pada waktu dilakukan ekskavasi di Percandian Dieng sekitar 5 tahun yang lalu, itu ditemukan artefak-artefak dan fragmen-fragmen artefak dari luar yang itu diperkirakan dibawa dari pelabuhan yang di bawah. Jadi kalau saya tidak keliru itu antara Kendal, daerah-daerah seperti itu. Yang kami temukan waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting, meskipun itu hanya fragmentaris, artinya bukan benda utuh, yaitu adanya fragmen artefak kaca, beling. Kaca Ya, dari Persia. Itu yang waktu itu dicari-cari di mana-mana, artefaknya tidak ketemu. Ketemunya hanya waktu kita melakukan ekskavasi di daerah Dieng. Padahal di dalam sumber-sumber tertulis disebutkan bahwa mereka itu juga orang pedagang dari Persia itu membawa barang-barang kaca ke sini. Kaca bukan dalam artian cermin ya, tapi kaca seperti gelas dan sebagainya. Jadi tampaknya pada masa yang lebih kuno, lebih tua, itu ada pelabuhan yang lain di sebelah barat Semarang gitu. Ya, tetapi itu tentu masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut lagi gitu ya oleh lembaga-lembaga yang terkait gitu untuk mencari tahu di mana letak itu. Kan juga ada prasasti yang tua di sana kan, Sojomerto. Ya, itu di daerah pegunungan di situ yang nanti menjadi data yang penting untuk dinasti-dinasti yang ada di Jawa bagian tengah itu, Mbak. Ya. Baik. Lalu Mas Jujun tadi kan peninggalan-peninggalan seperti tadi contohnya ditemukan kaca ya yang ternyata dari Persia gitu. Lalu nih saya juga dengar bahwa shipwreck itu menjadi salah satu sebagai bukti adanya perdagangan di Nusantara ini. Betul, shipwreck itu atau kapal karam atau kapal tenggelam kalau di peraturan kita. Karena kalau kapal karam tenggelam beda ya. Kalau karam itu kan tenggelam ke dalam laut. Kalau karam itu kan, kalau tenggelam itu kan bisa di danau, bisa di air, bisa di sungai gitu, tenggelam. Nah, kebetulan beberapa sekitar 2010 tahun lebih yang lalu saya juga pernah terlibat dalam kegiatan
salvaging itu pengangkatan kapal karam gitu, dan di situ artefaktualnya kebetulan kapalnya adalah kapal dagang dari Cina gitu, dan posisinya ada di pantai utara Jepara di Mandalika. Jadi persis seperti Ibu Popi bilang, kebetulan di situ. Dan kita menemukan di situ kargonya kapal itu adalah banyak muatan komoditas untuk perdagangan. Gitu. Kebanyakan itu keramik, gitu, keramik semua. Dan keramiknya kalau kita lihat berdasarkan gayanya, kita kan tidak di kapal itu kan tidak ada data yang kapal ini dibuat tahun berapa atau keramik itu dibuat tahun berapa, tapi dari gaya-gayanya itulah adalah keramik-keramik Cina masa dinasti Yuan atau Sung. Gitu. Mungkin abad ke-13, abad 12 seperti itu, dinasti Yuan gitu, banyak. Karena memang itu juga perlu banyak penelitian ya pada saat itu. Kayak gitu. Itu menarik juga Mbak gitu. Dan di sana juga persis yang Ibu Popi bilang tadi, pada saat kami dulu mengangkat itu, pengangkatan kapal karam itu juga kita menemukan artefaktual berupa koin Cina yang banyak sekali. Mungkin itu dalam satu peti mungkin. Tapi peti sudah tidak ada dan dia sudah terbongkar menjadi batu. Tapi koin Cina. Artinya baik itu komoditas keramik, kemudian koin Cina itu kan untuk dipasarkan di Jawa terutama. Gitu. Dan kita pernah disinggung Bu Popi juga bahwa pada abad ke-15 saat Majapahit, abad 15-14, pada saat Majapahit juga sedang jaya-jayanya, mata uang yang berlaku di Majapahit saat itu kan juga uang kepeng. Uang kepeng gitu ya. Atau uang Cina gitu. Meskipun ada juga uang gopok ya. Tapi meskipun kemudian masyarakat Majapahit membuat menginovasi sendiri mata uang sendiri, tapi mata uang gobok namanya. Tapi dia lebih untuk keperluan upacara ketimbang untuk menggantikan moneter mata uang Cina. Begitu. Itu menarik sekali. Dan memang saya pernah kesempatan juga untuk melakukan aktivitas beberapa pengangkatan shipwreck gitu, selain di perairan Pulau Laut Jawa. Saya juga pernah di sekitar Heluputan di Bintan gitu. Bintan, kemudian di sekitar Belitung juga pernah kayak gitu. Itu menarik juga. Dan bukti shipwreck itu adalah bukti langsung dari pelayaran perdagangan. Bahwa ternyata memang di Nusantara pernah terjadi perdagangan di jalur maritim tersebut ya. Dan memang itu temuannya kalau menurut kita di dunia arkeologi memang temuannya menarik dan unik karena dia utuh dalam kuantitas yang besar. Kan kalau di darat kan relatif kecil dan hilang pecah-pecah gitu kan, gitu utuh besar seperti itu. Waktu itu di mana Mas yang ditemukan utuh itu? Di hampir seluruh shipwreck. Hampir seluruh shipwreck. Keramik itu. Karena menarik karena ada berapa titik itu shipwreck itu? Oh banyak sekali titik, ada ratusan titik. Di Nusantara sendiri. Di perairan Indonesia. Dia karena sifatnya tertimbun oleh sedimentasi laut, jadi terawetkan. Jadi bayangkan keramik dari mungkin 5 abad yang lalu atau lebih 6 abad yang lalu kita angkat tuh masih bagus Mbak. Jadi gelasnya masih mengkilap seperti itu. Nah itu bagaimana cara untuk pelestariannya seperti apa Mas? Itu kemudian banyak gitu. Dan di kita ada regulasinya untuk itu. Jadi ada regulasi cagar budaya, kemudian regulasi khusus dan ada kementerian, ada lembaga khusus yang untuk untuk mengkaji pelestarian itu. Banyak kadang di museum, lebih tepat sekarang lebih ke museum. Dan ada juga itu untuk kepentingan ekonomis meskipun itu banyak perdebatan gitu. Sampai sekarang untuk arkeologi underwater bawah air itu memang jadi wacana yang masih hangat karena dia pelestarian juga masih dalam perdebatan juga gitu, dalam diskusi lebih tepat seperti itu. Kemudian dia resikonya tinggi, high risk, high teknologi, teknologi tinggi kemudian, dan dia ongkosnya juga tinggi. Gitu. Jadi itu memang dalam di kajian keilmuan arkeologi pun masih tahap perkembangan gitu, tapi itu menarik sekali gitu. Ya, masih di tahap perkembangan ya untuk yang perlakuan bagaimana arkeologi yang ditemukan di shipwreck tersebut. Mungkin Bu Popi ingin menambahkan? Ya, saya ingin menambahkan. Mas Jujun mungkin ingat di Pleret kan juga ditemukan mata uang. Pleret di Ya, jadi di Pleret bekas Bantul ya. Kota kerajaan dulu Mataram Islam yang di wilayah Kabupaten Bantul itu pada waktu dilakukan penelitian kan ditemukan banyak mata uang. Juga. Ya. Kepeng juga toh. Kepeng juga, Mbak. Berarti juga perdagangan itu meskipun kota-kota Mataram itu di pedalaman, ini juga ada perdagangan ke situ. Gitu. Dan juga di dalam sumber-sumber Belanda itu disebutkan orang kalau mau berdagang di ibu kota kerajaan
itu harus melalui toll house. Toll house itu tempat Pabean, penarikan pajak. Gitu. Jadi orang luar kalau mau berjual beli di pasar di kota gede atau di Pleret atau di Kerto, itu dia harus bayar pajak. Itu di toll house, itu di pintu gerbang untuk penarikan pajak. Berarti kan perdagangan itu ada gitu ya. Baik dari tadi tinggalan yang berupa uang, dari sumber tertulis di sejarah, dan juga waktu kami mengadakan penelitian di Pleret tahun 85 itu secara tidak sengaja, padahal waktu itu juga agak marah sebetulnya karena ada bata yang kena cangkul. Tetapi ternyata di dalam bata itu ada fragmen keramik Cina. Keramik Cina. Itu yang berasal dari abad-abad ke-16 itu. Berarti kan ya memang ada gitu ya, meskipun itu fragmen saja. Ya, dulu ya Bu ya. Dipakai sebagai apa namanya? Untuk isian grog ya, untuk pengisian di dalam pembuatan bata atau gerabah itu. Temper istilahnya, ingat saya sekarang. Ya. Cuma kalau kembali ke siprek tadi, sayangnya kita dan saya juga belum pernah menemukan, dan saya juga belum pernah membaca temuan yang siprek itu temuan rempah-rempahnya, nggak ada. Mungkin karena dia banyak organik itu, jadi tidak ada. Jadi tidak awet ya Mas. Ya, tapi kita menemukannya bahan-bahan awetnya itu. Tapi kan bisa ditarik kesimpulan juga, logika juga mungkin barang itulah kemudian dipertukarkan dengan rempah itu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Saya mau naik ke Bu Popi nih Bu, apa sih perbedaannya perdagangan pada masa Majapahit dan setelah runtuhnya Majapahit itu Bu? Saya kira kalau sistem perdagangannya sih tidak berubah ya Mbak, sama saja karena kota-kota pelabuhannya juga masih sama, hanya kemudian muncullah kota pelabuhan yang baru seperti misalnya Cirebon, kemudian Banten, lalu kan juga Jayakarta yang kemudian menjadi Batavia dan Jakarta. Gresik mulai surut gitu ya. Tapi kalau sistem perdagangannya saya pikir sama saja. Jadi ada yang dengan mata uang, ada yang barter gitu. Malah yang menarik itu kalau di Banten Lama dan juga di Aceh itu tidak terjadi seperti kita sekarang, mata uang asing itu lalu kemudian kursnya berapa begitu. Kalau dulu tidak, dulu itu yang dilihat itu adalah logam pembuat mata uang itu. Artinya kalau mata uangnya emas itu dihargai lebih tinggi daripada kalau mata uang perak atau perunggu. Jadi bahan dari uangnya itu ya Bu ya? Bahan dari uang itu gitu ya. Dan uang dari manapun itu berlaku di situ, tidak harus kalau mata uang Banten di pelabuhan Banten lalu mata uangnya mata uang Banten, meskipun mereka punya mata uang sendiri gitu. Di Aceh itu juga berlaku seperti itu, di Samudra Pasai itu. Malah kami masih agak mempertanyakan mata uang di Aceh itu dulu itu dipakai untuk perdagangan atau hanya untuk seremonial, karena kecil-kecil dan tipis, sangat kecil dan tipis. Meskipun di situ ada prasastinya, ada tulisannya, nama sultannya, dan kemudian di baliknya itu di belakang itu ada gelar sultan itu gitu ya. Nah, jadi saya kira kalau sistemnya sih masih sama gitu ya. Ditemukan mata uang itu kan tentunya dipakai untuk perdagangan. Nah, yang menarik juga mata uang itu ternyata zaman dulu tidak hanya untuk perdagangan, tapi juga untuk seremonial, untuk ritual begitu. Ya. Lalu saya kan nanya ke Mas Jujun, apa waktu perdagangan saat VOC itu gimana sih Mas? Tadi kan katanya ada sedikit perbedaan dan betul. Jadi VOC itu memang mengubah lumayan karakter pola perdagangan di Nusantara yang sudah ada mapan sebelumnya. Itu dia sudah melibatkan dengan modal yang kuat, sudah mengenalkan sistem perusahaan gitu kan. Dan
jangan lupa bahwa VOC itu sendiri menjadi perusahaan modern, role model perusahaan modern gitu. Pedagang-pedagang Belanda dalam ini diwakili oleh VOC itu seperti negara dalam negara. Jadi negara terapung yang bawa gitu ke sana. Itu beda sendiri begitu. Dan memang pada awalnya mereka juga untuk mencari rempah dan berdagang rempah. Karena sifatnya yang unik itu dan sifatnya yang berbeda gitu kan. Kemudian dia menjadi hegemoni kan, karena dia pakai sistemnya monopoli, jadi hegemoni politik. Kemudian jadi dia juga penetrasi ke kerajaan-kerajaan lokal. Dia muncul jadi institusi baru di Hindia Belanda. Dan perdagangan rempahnya sendiri kemudian berakhir, setidaknya kita bisa dibilang berakhir itu sejak setidaknya pertengahan abad 19, 1870 saat Belanda saat itu bukan lagi VOC runtuh karena korupsi, kemudian bertransformasi menjadi Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda, kemudian mencanangkan perkebunan. Disitulah kemudian perdagangan rempah itu sudah tidak lagi eksklusif milik Nusantara. Kayak gitu, itu menarik juga. Baik, mungkin Bu Popi, apa yang bisa kita teladani dari adanya aktivitas perdagangan di masa lalu untuk masa saat ini, Bu? Yang kita bisa memetik pelajaran dari situ adalah kita ini tadi sudah kami sebutkan, kita ini posisi kita itu ada di crossroad. Ada banyak pengaruh asing yang atau unsur asing yang masuk ke Indonesia. Waktu itu ingin mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang lebih murah, katakan gitu, keuntungan ekonomis ya. Dan dari keuntungan ekonomi itu kemudian berkembang, beralih menjadi unsur-unsur politik karena ada monopoli dan sebagainya. Nah sekarang kan kita tetap berada di wilayah, di lokasi yang sama, di crossroad yang sama. Mungkin orang-orang dari negara-negara lain juga ingin di antara tanda kutip menguasai Indonesia sekarang, bukan karena rempah-rempahnya, tetapi sekarang kan sumber daya alam kita itu kan sangat diperlukan banyak pihak. Nah, kita hendaknya belajar dari apa yang terjadi di masa lalu. Kita terbuka menerima unsur dari luar, tetapi kita juga harus punya kesadaran ya, bahwa kita punya kepribadian tertentu, kita punya hegemoni tersendiri juga. Jadi kan kita tidak pernah ya, sebelum ada VOC itu kita tidak pernah dijajah oleh orang asing, karena mereka datang dengan penuh kesetaraan itu tadi ya. Pernah ada yang mencoba tetapi gagal. Nah, kita belajarlah dari situ. Bagaimana kalau orang leluhur kita, kakek nenek moyang kita berabad-abad yang lalu bisa mengambil posisi yang setara itu. Nah, tentunya kita juga sekarang harus seperti itu. Ya. Jadi jangan mau kalah oleh orang lain. Gitu. Baik ya. Gitu. Mungkin Mas Jujun singkat saja bisa menambahkan. Iya, jadi karena aktivitas bermula dari perdagangan lah, dan kemudian karena motivasi rempah lah gitu kan, kemudian kita menjadi, dan lokasi kita yang unik inilah yang kemudian menyebabkan kita keterlibatan dalam perdagangan pelayaran itu, dan itu menghasilkan jadi saluran membentuk kita saat ini. Jadi letak kita yang crossroad itu yang berada di persimpangan pelayaran perdagangan itu, jadi kita komposisi dari kita kan juga multi etnis kan, banyak sekali. Nusantara pun terdiri dari banyak suku dan bangsa, dan bahkan di peradaban kita pun selain multi etnis juga ada etnis-etnis asing yang kemudian menjadi integral dari bagian dari kita kan. Kita ada etnis dari India ya Bu ya, ada etnis Arab, etnis Cina, itu kan ada bagian dari kita juga. Dan jangan lupa juga kita juga ada juga yang campuran mix race ya Bu ya, antara Eropa dan lokal menjadi Indo atau Indis, budaya Indis seperti itu. Jadi itu juga membentuk keunikan kita juga, itu bagian dari kita juga. Justru dengan itulah kebinekaan kita kan muncul sebenarnya dari situ. Jadi perbedaan-perbedaan itu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya Bu, tentunya. Apa yang positif bisa diambil, yang negatif ya bisa jangan sampai ditiru lah oleh bangsa kita. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Popi atas waktunya, Bu Popi, Mas Jujun, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko,
Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia Komda DIY Jateng, Departemen Arkeologi Universitas Gadjah Mada, Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, Asosiasi Guru Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta, Laskar Rempah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Yayasan Angin Segar. Terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Kita sudah ngobrol banyak, kita throwback ya Bu, throwback sekaligus belajar tentang sejarah masa lalu soal perdagangan nih. Sepertinya seru sekali dan anak-anak muda sekarang perlu paham juga perdagangan di masa lampau. Dan pemirsa, inilah akhir perbincangan kita di Ranah Publik. Saya Cahya Purwaningtyas undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.